Ana waktu itu sahadat di Jawa Timur. Almarhum Pak Sunardi. Ya karena waktu itu juga ya ceritanya hampir sama dengan istri Ustadz Iwan, yaitu ya kita belajar. Cuma ya itu kita nggak tahu kalau ternyata pondok pesan tempat kita yang untuk belajar itu ternyata adalah punya yayasan orang Islam gitu. Ceritanya karena kalau kita lihat sendiri daerah NTT itu kan yang pertama pendidikannya itu kan kurang. Nah akhirnya ya udah, kebetulan pada saat itu sebelumnya itu yang ditawarin kakak perempuan saya mau untuk ke pondok pesantren, tapi orang tua saya nggak izinin. Akhirnya Ana sempat mengajukan diri sendiri biar saya yang ke Pulau Jawa belajar gitu. Kalau ketika Ana setelah sadat, ya Ana masih dalam hati, dalam kepribadian pribadi, ya Ana kesini hanya untuk belajar. Nggak ada istilahnya Ana harus, walaupun saat itu Ana udah sadar, tapi Ana dalam hati untuk istilahnya untuk masuk Islam atau memeluk agama Islam itu nggak ada, karena Ana kesini hanya untuk belajar, bukan untuk pindah agama. Ya jadi saat itu ada beberapa surat-surat yang bisa dihafal, yaitu Ana pertama kali menghafal surat Al-Fatihah, Al-Kautsar, dan Al-Ikhlas. Nah, ketika Ana menghafal 3 surat itu, istilahnya Ana merasa, ya istilahnya merasa diri itu bersalah gitu. Ketika Ana udah masuk Islam, kok Ana itu tidak merasakan keislaman Ana pada ketika Ana udah sahadat. Ketika Ana udah mulai bisa membaca Al-Quran dan juga udah bisa menghafal surat-surat yang pendek, akhirnya ketika terutama surat Al-Kautsar, nah salah satu surat yang membuka hati saya untuk ini jalan saya yang sebenarnya gitu. Akhirnya pada saat itu juga saya juga istilahnya bernekat untuk coba belajar Islam gitu. Akhirnya saya terbiasa membaca Al-Quran yang ada artinya, baca itu. Terus ada di beberapa ayat pertama juga menemukan ternyata Al-Quran itu menyindir Injil, ya terus dipelajari, tanya ke ustadz di sekitar. Akhirnya ya udah bertekad untuk coba pelajari agama Islam gitu. Sebenarnya kalau untuk ketertarikan saya ke Islam itu, sebenarnya ketika saya sahadat pun enggak, istilahnya hati itu mungkin Allah masih tutup, belum kasih hidayah. Cuma ketika saya udah menghafal surat Al-Fatihah, Al-Kautsar, dan Al-Ikhlas itu, nah disitulah saya udah mulai merasa ternyata selama ini saya udah salah, mengkhianati kesaksian saya sendiri. Akhirnya pada ketika itu saya udah menghafal surat itu dan mulai mempelajari agama Islam, ya sedikit demi sedikit, akhirnya di situ saya tekadkan diri untuk coba untuk mempelajari agama Islam dan mendalaminya. Oh, berarti dulu saat itu nggak ada niat ya? Iya, nggak ada niat. Soalnya karena saya hanya datang ke Pulau Jawa bukan untuk pindah agama, hanya untuk belajar. Yang ketika saya pahami, inna dina indallahi Islam, satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Dan ketika diutusnya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu beliau semua hanya mengajarkan Islam. Nggak ada dalam sejarah misalnya Nabi Musa mengajarkan agama Yahudi atau Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani, nggak ada. Sebenarnya semua Nabi hanya tujuannya satu, yaitu ketika hanya menyuruh kepada menyembah Allah, yaitu Islam. Nah, ketika saya masuk Islam, saya sempat tidak ada kabar dari keluarga sampai tahun 2015. Dari zaman pertama kali saya sahadat sampai 2015, yaitu ketika saya lulus SMA, itu saya nggak ada kabar. Nggak ada istilah telepon ataupun kabar, itu tidak ada. Bahkan saya pun istilahnya teman-teman yang lain itu dikirimin uang oleh orang tuanya, saya dengan adik saya tidak dikirimin. Tetapi bahkan satu cerita itu, saya sama adik saya itu kalau pengen beli sabun itu harus
cari barang-barang bekas di kali atau cari tembaga untuk dijual. Nah, gitu sih. Pada tahun 2014 itu saya sama adik saya pernah didatangi sama paman saya dari Timor Leste langsung. Terus paman saya itu ya ngajak saya sama adik saya untuk balik, untuk masuk kembali lagi ke agama semula. Bahkan paman saya bilang gini, kita akan biayai sekolah kamu sampai selesai, bahkan kuliah pun kita kasih. Tapi saya bilang gini, enggak paman, saya udah yakin dengan agama saya yang sekarang saya peluk, keyakinan saya yang sekarang saya percaya, dan saya bertekad untuk menjalankan agama saya gitu. Jadi untuk saya kedepannya mau kuliah atau apa itu saya tidak peduli, yang penting saya jalani yang sekarang. Cuma saya berharap agar kelak nanti saya bisa kuliah dan seterusnya gitu. Cuman kalau ketika tahun 2015 pertama kali saya pulang itu, dari respon dari orang tua ya, ketika 1 minggu 2 minggu saya di sana ya istilahnya masih cuek-cuek gitu. Tetapi pada saat itu juga saya buktikan bahwa saya yang dulu dan saya yang sekarang beda. Dan alhamdulillah pada ketika saya di Kupang ada Ustadz Zakaria, itu beliau ketika ada suruh anak ngisi khutbah Jumat di beberapa masjid, akhirnya di situ saya bilang ke orang tua, dulu saya ke Pulau Jawa itu saya dalam keadaan yang bodoh, tidak mengerti apa-apa, dan saya belajar itu karena saya punya niat, dan niat saya apa? Saya ingin merubah image orang tua saya, dan saya ingin buktikan bahwa ketika kalian dulu mengantarkan saya dalam keadaan yang bodoh, sekarang saya alhamdulillah udah punya pengetahuan, walaupun belum semua pengetahuan saya tahu, tetapi saya ingin merubah image kita gitu. Dan alhamdulillah saya memperlihatkan akhlak saya, dan alhamdulillah bahkan saya ketika di rumah saya dikatakan oleh teman-teman atau tetangga bilang itu saya itu anak manja, atau anak istilahnya itu anak rumah, karena saya kayak orang-orang lain itu jalan-jalan kemana, saya hanya di rumah. Orang-orang ajak saya bermain, saya hanya duduk aja di rumah. Ketika orang tua misalkan mau ke kebun, ya saya bilang saya mau ikut. Jadi udah saya buktikan bahwa Islam itu beda, nggak seperti yang mereka pikirkan gitu. Bahkan pada saat itu ada, kalau kita di Kupang itu ada namanya sopi. Sopi itu semacam arak. Nah itu orang tua nawarin ke saya, bilang saya nggak minum sopi. Dan saya juga berbukti saya tidak merokok, tidak minum, dan tidak seperti yang mereka lihat di tempat di Kupang itu, di daerah sekitar.